Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai siapa saja yang terlibat dalam ekosistem blue, green, dan circular economy. Pentingnya ekosistem kolaboratif. Sebanyak 60% efektivitas kolaborasi terjadi peningkatan dampak program lingkungan. Tidak hanya itu, efisiensi sumber daya melalui pendekatan ekonomi sirkular naik hingga 40%. Permasalahan lingkungan tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor, di mana kolaborasi menjadi kunci untuk dampak yang maksimal. Adanya peran pemerintah sebagai pengatur dan juga fasilitator, yaitu kebijakan dan regulasi untuk menetapkan aturan main untuk semua pihak yang terlibat. Kemudian insentif dan juga subsidi yang mendorong inovasi dan juga implementasi program, serta keterlibatan kementerian yang terkait baik perindustrian, lingkungan hidup, dan juga kelautan. Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi hijau, di mana mereka mampu memastikan kerangka kerja yang tepat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dunia usaha, inovator, dan juga operator. Terdapat empat inovator dan juga operator. Yang pertama ada korporasi multinasional, seperti contohnya Unilever serta Danone dengan program kerja berkelanjutan global. Yang kedua, UMKM yang dapat memberikan dampak pada pengolahan limbah dan juga produksi plastik ramah lingkungan. Yang ketiga, startup yang dapat mengembangkan inovasi teknologi kelautan dan juga energi terbarukan. Yang keempat adalah manufaktur yang dapat menerapkan prinsip-prinsip produksi kebersihan dan juga efisien. Dengan adanya sektor bisnis yang menjadi ujung tombak implementasi, mereka diharapkan mampu membawa inovasi dan juga operasional untuk ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, peran akademisi dan juga peneliti sebagai sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu dari riset teknologi, di mana dari riset teknologi ini mengembangkan sebuah solusi inovatif untuk permasalahan yang ada di lingkungan. Riset ini menjadi dasar kebijakan, contohnya seperti penelitian bioplastik dari rumput laut oleh ITB. Yang kedua ada kolaborasi universitas, di mana pada tahapan ini kemitraan dengan pemerintah dan juga bisnis untuk pengimplementasian seperti laboratorium hidup yang ada di masyarakat, seperti contohnya program studi ilmu kelautan IPB yang mampu mendukung kebijakan perikanan. Akademisi ini mampu memberikan landasan ilmiah untuk inisiatif yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, mereka juga mampu memvalidasi dan juga mengembangkan teknologi di masa depan. Komunitas dan juga masyarakat lokal. Yang pertama adalah pengolahan tradisional, di mana pada pengolahan ini kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam tentunya dapat memberikan praktik turun-temurun yang ramah lingkungan. Dengan mengadopsi 3R, penerapan reduce, reuse, dan juga recycle dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pada tingkat bank sampah yang ada di RT dan juga RW. Yang ketiga yaitu kooperasi berbasis ekosistem, di mana nelayan dan juga petani yang menerapkan praktik berkelanjutan mengenai distribusi hasil panen yang adil. Masyarakat merupakan pelaksana langsung ekonomi hijau, di mana keterlibatan langsung mereka menentukan keberhasilan program yang berkelanjutan. Selanjutnya penjelasan mengenai lembaga swadaya masyarakat atau LSM, di mana advokasi mampu mendorong perubahan kebijakan dan juga perilaku. Yang kedua, fasilitas dari LSM yaitu pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pelaku usaha. Nah, selanjutnya monitoring pengawasan pelaksanaan program dan juga kebijakan. LSM seperti WWF, Greenpeace, dan juga Walahi berperan penting karena mereka mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan juga pembuat kebijakan. Sektor keuangan pendukung investasi, diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu Bank Hijau, yang mampu menyediakan pinjaman khusus untuk proyek berkelanjutan. Yang kedua, Blue Bond, di mana instrumen pembiayaan tersebut digunakan untuk konservasi laut. Yang ketiga yaitu blended finance, di mana pada blended finance ini diharapkan mampu memberikan kombinasi pendanaan dari publik ke swasta untuk risiko yang lebih rendah. Yang terakhir ada investasi ESG, di mana pada penanaman modal dengan kriteria lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Diharapkan mampu sektor keuangan mengalirkan model ke inisiatif yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat menciptakan instrumen inovatif untuk pendanaan yang ramah lingkungan. Selanjutnya mengenai peranan teknologi dan juga startup digital. Yang pertama ada aplikasi dan juga IoT. Pada aplikasi dengan IoT ini mengembangkan teknologi monitoring limbah dan juga sumber daya alam, menggunakan sensor canggih untuk mengatur dan juga memonitoring kualitas air dan juga udara. Yang kedua yaitu supply chain tracking, di mana pada sistem ini melakukan sistem pelacakan asal-usul produk
dengan adanya blockchain untuk memverifikasi sertifikasi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu startup daur ulang. Yang dapat diberikan contoh yaitu Gringo dan juga Octopus dengan model bisnis inovatif, di mana platform tersebut menghubungkan antara penghasil dan juga pengelolaan limbah. Teknologi dan juga startup digital mampu memberikan katalisator sebagai ekonomi sirkular, sedangkan startup digital mampu membawa solusi inovatif untuk masalah lingkungan yang klasik. Dengan adanya kolaborasi multi stakeholder diharapkan mampu memenuhi beberapa aspek. Di antaranya adalah public-private partnership, di mana kemitraan tersebut antara pemerintah dan juga swasta mampu memberikan langkah strategis dalam kolaborasi multi stakeholder. Yang kedua yaitu triple helix, di mana pada triple helix ini kolaborasinya difokuskan kepada pemerintah, pebisnis, dan juga akademisi. Dan yang ketiga adalah jejaring internasional, platform global seperti P4G dan Gichari. Kolaborasi multi stakeholder meningkatkan dampak inisiatif, di mana berbagai pihak tersebut mampu membawa keahlian-keahlian tersendiri dan juga sumber daya unik yang mereka miliki. Selanjutnya mengenai peranan pemerintah daerah dalam pengimplementasian dari kolaborasi multi stakeholder ini. Yang pertama yaitu implementasi lapangan, di mana pada tahapan ini pemerintah daerah mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke program daerah, di mana dapat penyesuaian dengan kondisi lokal. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah dengan pengembangan sistem pengumpulan dan juga pemilahan sampah, TPS 3R, dan juga bank sampah daerah. Dan yang ketiga ada inisiatif lokal, di mana pengembangan bank sampah dan juga ekopark mampu menjadikan program wisata berkelanjutan di kawasan pesisir. Peranan dari pemerintah daerah ini menjadi ujung tombak implementasi di tingkat lokal, di mana mereka mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi yang nyata di lapangan. Pelaku industri merupakan sebuah kunci. Yang pertama adalah industri perikanan dan juga kelautan. Penerapan praktik penangkapan berkelanjutan mampu memberikan sertifikasi MSC dan juga ASC untuk produk laut. Yang kedua, sektor manufaktur, di mana produk bersih dan juga efisiensi sumber daya alam mampu mendesain produk dan juga kemudahan daur ulang. Dan yang ketiga adalah perusahaan energi terbarukan. Diharapkan mampu memberikan pengembangan sumber energi alternatif, panel surya, dan juga listrik tenaga angin. Industri merupakan sebuah kunci penggerakan roda ekonomi, di mana mereka mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan juga dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya ada kolaborasi yang menimbulkan tantangan dan juga peluang bagi para inisiator. Yang pertama yaitu tantangan fragmentasi kepentingan antara aktor, standarisasi data dan juga metrik keberlanjutan, alokasi sumber daya yang terbatas, koordinasi lintas sektor yang kompleks. Sedangkan untuk peluang dari kolaborasi tersebut diantaranya adalah sinergi program nasional dan juga lokal, efisiensi kolektif dalam pengelolaan sumber daya, percepatan inovasi melalui pertukaran pengetahuan, peningkatan dampak melalui skala yang lebih besar. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan mampu menghadapi berbagai macam hambatan, tapi juga mampu membuka peluang. Tantangan dapat diubah menjadi kekuatan dengan pendekatan yang tepat. Adapun studi kasus yang pertama yaitu penanganan sampah plastik yang ada di laut, yang melibatkan 3 elemen. Pertama yaitu pemerintah yang dapat memberikan regulasi pembatasan plastik sekali pakai. Yang kedua, pebisnis yang dapat mengembangkan alternatif ramah lingkungan. Yang ketiga, LSM dapat berkampanye edukasi dalam pembersihan pantai, yang diharapkan mampu berhasil senilai 40% penurunan sampah yang ada di pantai Bali seperti studi kasus pada tahun 2024, di mana Aliansi Bersih Indonesia menggabungkan kekuatan berbagai belah pihak, mereka mengatasi masalah sampah plastik dari hulu ke hilir. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua yaitu mengenai restorasi ekosistem dan hutan mangrove. Yang pertama yaitu kolaborasi lokal penduduk desa dan pemerintah desa yang bekerjasama dalam penanaman hutan mangrove. Yang kedua, hasil restorasi hutan mangrove mencapai 1.500 hektar mangrove yang baru ditanami sehingga dapat melindungi 10 desa pesisir. Dan yang ketiga, monitoring bersama, di mana peneliti dan juga masyarakat mampu memantau perkembangan ekosistem, di mana proyek yang ada di Kota Depok ini mau mengkombinasi pendanaan dari berbagai macam sumber dengan kolaborasi multi pihak yang menghasilkan dampak yang signifikan dan juga berkelanjutan. Adapun studi kasus yang ketiga yaitu sirkular ekonomi di sektor tekstil. PT Pan Brothers menetapkan program Zero Waste Tekstil
yang sangat komprehensif, di mana kolaborasi tersebut dengan startup daur ulang yang menghasilkan efisiensi air naik sejumlah 35% dan juga limbah berkurang 50%. Adapun rekomendasi aksi kolaboratif yang nyata diantaranya adalah integrasi regulasi yang diharapkan mau mengharmonisasi kebijakan dan juga inisiatif fiskal lintas sektor, serta penghapusan kebijakan yang sering bertentangan. Yang kedua, platform data bersama. Diharapkan mampu mengembangkan basis data standarisasi untuk inovasi, transparansi, informasi untuk semua pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, pelibatan komunitas yang akan penguatan peran masyarakat lokal dalam perencanaan, pengakuan kearifan lokal dalam program-program yang formal. Rekomendasi ini dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Kolaborasi yang efektif harus dibangun di atas dasar yang sistematis. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kolaborasi untuk masa depan yang berkelanjutan diantaranya adalah peran saling melengkapi. Setiap pemangku memiliki peran bahwa kita semua memiliki keahlian yang unik-unik. Tidak hanya itu, dampak yang lebih besar dapat diciptakan dengan adanya kolaborasi peningkatkan skala dan juga efektivitas program. Keberlanjutan jangka panjang, keterlibatan multi pihak menjamin keberlangsungan inisiatif. Ayo bergerak bersama, waktu bertindak adalah sekarang. Dengan kolaborasi sebagai kunci. Masa depan ekonomi biru, hijau, dan juga sirkular ekonomi bergantung pada kita semua. Bersama-sama kita dapat menciptakan dampak yang nyata untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan. Sekian materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.